Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan podcast untuk memenuhi tugas mata kuliah Kapita Selekta Administrasi Negara, program S1 Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau dengan dosen pengampu Ibu Mustikawati Umu Fitriah MSI. Untuk teman-teman semua, selamat datang. Pada hari ini saya tidak akan sendirian. Saya akan mengundang teman saya yang akan membahas topik pada hari ini. Oke, teman saya sudah tersambung. Assalamualaikum, Anggika. Waalaikumsalam. Oke, bagi teman-teman semua yang belum mengenal kami, saya terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Ventika Kadea dan teman saya Anggika Tiffany. Anggi, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik sekali. Apa nih kesibukan sekarang? Lagi sibuk buat proposal, lagi sibuk hafalan juga, buat tugas, banyak sibuknya. Iya ya, kan kita udah semester akhir juga kali ya, karena banyak juga ya tugas-tugas. Nah, pada kesempatan kali ini, video ini ataupun podcast ini kami akan ngebahas topik tentang kiprah perempuan dalam birokrasi. Anggi, gimana? Udah siap belum untuk pembahasan kali ini? Udah siap. Siap ya. Nah, Oke. Kan perempuan kan kiprahnya tuh kan selalu tuh dipersoalkan dalam tatanan masyarakat yang masih memegang budaya patriarki. Nah, dalam beberapa tatanan budaya masyarakat di Indonesia pun masih terdapat realitas bahwa perempuan berada pada posisi kedua dan selalu terpinggirkan. Karena kondisi ini menjadi bagian dari hidup perempuan dan laki-laki yang disosialisasikan secara turun-temurun hingga pada saat sekarang ini. Nah, kalau kita melihat pada zaman dahulu nih, dalam kehidupan rumah tangga, pasti perempuan selalu yang mengurus rumah tangga dan laki-laki yang selalu bekerja di luar, sehingga hal ini menjadikan laki-laki itu selalu yang diistimewakan. Nah, menurut lagi nih kan banyak tuh stigma yang beredar di dalam masyarakat, dan pastinya Anggi pernah juga dengar ada yang mengatakan kayak gini, untuk apa sih perempuan sekolah tinggi-tinggi toh akan ke dapur juga. Nah, bagaimana? Jadi, menurut Anggi, stigma yang mengatakan bahwa perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi-tinggi itu akan ke dapur gitu ya kan. Jadi stigma ini sering sekali dijadikan alasan tidak adil terhadap kaum perempuan. Kenapa dibilang tidak adil? Contohnya aja dalam bisa meraih pendidikan yang lebih tinggi, namun kenapa perempuan tidak bisa mendapatkan pendidikan lebih tinggi? Hal ini tuh kayak dikarenakan budaya patriarki dalam masyarakat tuh masih ada. Masyarakat tuh masih beranggapan bahwa peran wanita tuh hanyalah sebagai pelengkap dan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Namun menurut saya itu pada zaman sekarang ini perempuan itu butuh yang namanya pendidikan gitu. Harus memiliki pendidikan yang setara dengan laki-laki karena peran wanita itu juga penting di dalam rumah tangga karena perempuanlah yang mendidik anak, mengelola keuangan serta kebutuhan yang ada di dalam rumah gitu. Jadi untuk zaman sekarang ini stigma seperti itu rasanya udah tidak berlaku lagi karena perempuan pada zaman sekarang ini udah bisa berkembang, udah bisa berkarir tanpa batas gitu. Jadi perempuan tuh bisa berpendidikan setinggi-tingginya, bisa mengembangkan jati dirinya sendiri begitu. Berarti kalau kita lihat kiprah perempuan pada saat ini dari zaman ke zaman, berarti perkembangannya udah mulai sangat pesat ya kan, karena kita bisa juga udah lihat gitu kan, udah banyak tuh kaum perempuan yang sudah mengenyam dunia pendidikan yang dapat sejajar dengan kaum laki-laki. Nah, sehingga banyak juga tuh yang menduduki jabatan strategis dalam pemerintahan juga ya kan. Nah, berbicara tentang wanita yang sudah mengenyam pendidikan tinggi, nah kan ada juga tuh yang beredar, pasti Anggi juga pernah dengar nih, kalau disuruh milih nih pas wanita karir atau menjadi
ibu rumah tangga. Nah, Anggi pernah dengar nggak sih? Pasti ada orang selalu yang menanyakan, pasti kalau orang perempuan yang udah berpendidikan tinggi pasti selalu ada yang bertanya seperti ini. Kamu ingin besoknya jadi wanita karir atau mau jadi ibu rumah tangga? Pernah nggak sih Anggi dengar gitu? Pernah. Pernah kan? Nah, menurut Anggi nih, kalau disuruh milih nih, Anggi mau jadi wanita karir atau jadi ibu rumah tangga? Mau milih antara wanita karir atau ibu rumah tangga. Kalau disuruh milih nih, Anggi mau sukses di dalam bidang kedua-duanya. Sukses menjadi wanita karir dan juga sukses menjadi ibu rumah tangga. Bagaimana caranya? Ya, kita tuh harus bisa mengimbangi antara rumah dan karir kita. Kalau bisa melakukannya secara bersamaan, kenapa kita harus memilih? Nah, memang sih untuk menjalankannya itu tuh kayak nggak mudah gitu. Tapi kita masih bisa berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Ditambah lagi, untuk menjadi wanita karir itu dapat menjadikan kita tuh lebih mandiri gitu. Jadi ya Anggi lebih memilih menjalankan kedua-duanya, yaitu wanita karir dan ibu rumah tangga. Gitu. Oh, seperti itu ya, Anggi. Dan juga ya kalau kita berbicara tentang wanita karir nih, kan sekarang ini kan sudah banyak tuh wanita-wanita yang sudah berkarir dalam bidangnya masing-masing. Nah, kalau dalam pembahasan kali ini kita akan memasuki perempuan dalam lingkup birokrasi. Nah, kalau dilihat-lihat nih, perempuan dalam lingkup birokrasi itu masih dianggap selalu kiprahnya tuh selalu dipersoalkan tuh, karena kan perempuan tuh dalam lingkupnya itu masih dianggap sebagai pelengkap dalam berbagai aktivitas dan relasi sosialnya. Nah, kadang ada juga tuh perempuan yang ingin menduduki suatu jabatan atau kedudukan yang lebih tinggi. Kadang perempuan tersebut tidak pernah direstui tampil untuk menjadi pemimpin dalam bidang kerja yang digelutinya. Nah, kalau dalam lingkup birokrasi pun, perempuan pun masih tergolong masih sedikit dalam mengikuti kontribusinya, ya kan, kontribusinya dalam suatu bidang dalam birokrasi tersebut. Nah, kan banyak nih kalau berbicara tentang wanita karir ataupun perempuan berbicara mengenai wanita karir, kan banyak nih sekarang perempuan yang sudah banyak berkarir di bidang-bidangnya masing-masing, seperti kayak di tatanan masyarakat atau di kantor atau dan sebagainya. Nah, sekarang ini kan kita ngebahas mengenai kontribusi perempuan dalam lingkup birokrasi. Nah, terkadang kalau kita lihat perempuan di dalam lingkup birokrasi itu masih tergolong masih sedikit, karena kan apalagi kalau di bidang ataupun dia susah untuk mendapatkan kedudukannya lebih tinggi yang mana didominasi dengan kedudukannya itu didominasi dengan laki-laki. Karena kalau kita lihat acap kali karir perempuan itu kadang buntu gitu ketika menjelajahi jalan menuju pucuk pimpinan birokrasi. Hanya sedikit perempuan yang mampu menapak menjadi kandidat pemimpin di lingkungan birokrasi pemerintahan, apalagi menjadi pimpinannya nih. Nah, kalau kita lihat perempuan di dalam birokrasi, nah menurut Anggi nih gimana nih? Terlibatnya perempuan di birokrasi itu sangat mempengaruhi nggak gitu? Terlibatnya perempuan di dalam birokrasi itu menurut Anggi sangat mempengaruhi, karena perempuan sebagai sosok perempuan itu dalam birokrasi administrasi memiliki nilai yang lebih karena mampu memahami apa yang dinamakannya itu perasaan publik. Perasaan publik ini tentang kepuasan akan pelayanan birokrasi yang menjadi salah satu tolak ukur persepsi kinerja birokrasi. Selain itu, partisipasi perempuan dalam dunia birokrasi itu sangat penting. Karena dengan adanya perempuan di dalam birokrasi dapat mendorong perubahan dalam pengambilan keputusan, dan perempuan itu mampu menciptakan sebuah struktur baru dalam birokrasi
yang bertujuan untuk memberikan keuntungan pada perempuan dan dapat menghasilkan kebijakan yang ramah perempuan. Maka dari itu, perempuan dalam dunia birokrasi itu dapat menghasilkan atau dapat memperjuangkan hak-hak perempuan dengan cara ikut hadir dalam birokrasi itu sendiri, kayak gitu. Jadi berarti peran perempuan itu dalam birokrasi itu sangat penting gitu. Berarti peran perempuan dalam suatu birokrasi itu sangat penting ya, Gi, atau sangat mempengaruhi lah ya kan, karena dengan adanya kontribusi perempuan di dalam birokrasi atau adanya suatu jabatan di dalam tatanan birokrasi tersebut, maka dapat mendorong terobosan baru untuk memperbaiki ya hak-hak perempuan gitu ya nggak sih? Iya, benar. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, ini kan kita udah memasuki pertanyaan intinya ya. Menurut Anggi nih, kan seringkali itu dalam lingkup birokrasi, perempuan itu masih dianggap sebagai pelengkap gitu dalam relasi kerjanya, yang mana masih kentara menempatkan dominasi peran laki-laki. Nah, yang menjadi persoalan dalam hal ini yaitu adanya kesetaraan gender. Ya. Bagaimana menurut Anggi kesetaraan gender dalam ruang birokrasi pada saat ini? Kesetaraan gender, menurut Anggi, kesetaraan gender dalam ruang birokrasi itu masih menunjukkan adanya ketimpangan dalam tatanan birokrasi. Relasi yang timpang antara laki-laki dan perempuan dan lingkungan birokrasi yang tidak menempatkan perempuan sebagai mitra yang sejajar bagi laki-laki. Selain itu juga keterlibatan perempuan dalam tatanan birokrasi masih terbilang rendah, meskipun dari tahun ke tahun itu jumlah perempuan di PNS itu terus meningkat. Nah, namun jumlahnya itu masih belum mencapai kesetaraan gitu, dan juga adanya peningkatan kontribusi perempuan tersebut tidak berarti perempuan memiliki partisipasi yang besar dalam kepemimpinan birokrasi. Tingginya kontribusi perempuan cenderung hanya terjadi pada level staf dan hanya sedikit yang berada pada level pimpinan. Selain itu, dalam hal menempati peran dan posisi yang tinggi dalam pelaksanaan kebijakan, kebanyakan adalah laki-laki daripada perempuan. Maka dapat disimpulkan bahwa dunia birokrasi perempuan masih belum terpresentasikan dengan nyata. Jika hal ini dibiarkan terus-menerus, komposisi di birokrasi yang terus didominasi oleh satu kelompok akan terus dan menghasilkan kecenderungan membatasi peran terhadap kelompok-kelompok lainnya gitu. Kan kalau misalnya Dea lihat nih ya pada zaman sekarang gini kan udah banyak tuh perempuan yang sudah menduduki jabatan tinggi, yang seperti kita lihat kan menteri-menteri aja udah ada banyak tuh ya, menterinya wanita. Nah terus ada juga tuh kayak di kantor regional 12 Pekanbaru malah pemimpinnya juga perempuan. Jadi apakah menurut Anggi itu sudah adanya kesetaraan gendernya atau bagaimana? Kan kalau kita lihat kan udah banyak. Yang seperti yang udah Anggi bilang tadi itu, memang konstruksi perempuan itu udah mulai meningkat di dalam birokrasi, cuman belum mencapai angka kesetaraan gitu, belum mencapai angka kesetaraan gender. Jadi memang kontribusi kayak perempuan tuh udah banyak yang maju, udah banyak yang berkembang, tapi belum mencapai gitu, kayak kesetaraan gender itu belum tercapai begitu. Oh, karena masih didominasi ya dengan laki-laki. Karena masih didominasi masih dengan laki-laki gitu. Oke deh. Oke, pertanyaan selanjutnya yang akan dia tanyakan, melihat yang dari pertanyaan sebelumnya, nih apa sih yang menjadi faktor penghambat
partisipasi perempuan dalam ranah birokrasi itu apa sih, apa-apa aja yang seperti kita ketahui kan memang kontribusi perempuan dalam birokrasi itu memang udah ada, namun masih sedikit. Nah, sekarang ini apa sih faktor penghambat partisipasi perempuan dalam ranah birokrasi itu menurut Anggi? Faktor penghambat partisipasi perempuan dalam birokrasi itu menurut Anggi yang pertama itu perempuan itu masih sulit meraih posisi yang tertinggi pada birokrasi karena status keperempuanannya. Sangat sulit perempuan itu untuk mampu berkompetisi meraih jabatan puncaknya birokrasi. Penyebabnya yaitu masih mengakar kuatnya paradigma patriarki di masyarakat gitu. Perempuan itu pola pikir patriarki itu cenderung menempatkan perempuan itu di posisi di bawah kekuasaan laki-laki. Perempuan dicitrakan sekaligus diposisikan sebagai pihak yang tidak memiliki autonomi dan kemandirian di semua bidang. Terus yang kedua kayak sebagus apapun karir dan sekeras apapun kerja perempuan masih tidak dianggap ideal apabila menjadi sosok pemimpin dalam birokrasi. Stereotipnya itu gender menempatkan perempuan seolah-olah tidak memiliki karakter yang kuat dalam dan mampu sebagai pemimpin. Perempuan itu kayak idealkan hanya sekedar sebagai seorang yang mengurusi persoalan administrasi. Terus yang ketiga itu kayak rendahnya keinginan atau motivasi memimpin. Hal ini terkait dengan kapasitas memimpin dari perempuan itu sendiri. Seringkali kayak banyak perempuan yang tidak memiliki kompetisi dalam hal kepemimpinan seperti halnya laki-laki. Terus yang keempat itu rendahnya dukungan lingkungan kerja, kesempatan perempuan terbatas karena adanya penghalang yang membatasi akses mereka untuk memperoleh pekerjaan yang didominasi oleh laki-laki. Terus faktor yang terakhir itu perempuan itu terhambat persoalan biologis. Hal tersebut dianggap sebagai kendala meraih jenjang karir bagi perempuan. Begitu. Itu faktor-faktornya. Itu. Nah, kalau jika kita lihat dari faktor penghambatnya, berarti kan udah ada nih faktor-faktor penghambatnya. Nah, yang ditanyakan juga lagi nih, apa yang harus dilakukan dalam penguatan perempuan itu dalam birokrasi? Pertanyaan terakhir nih, Gi. Penguatan perempuan dalam birokrasi itu yang pertama itu kayak menumbuhkan solidaritas di kalangan perempuan dan jangan adanya persaingan. Yang kedua, penyadaran publik akan pentingnya distribusi beban domestik yang adil. Hal ini kayak dianggap dapat menjadi kunci untuk mendorong perempuan untuk menduduki jabatan strategis dan memperjuangkan kepentingannya. Yang ketiga itu diperlukannya motivator untuk mendorong kaum perempuan untuk lebih berprestasi. Upaya yang harus dilakukan yaitu meningkatkan kualitas hidup perempuan serta perlindungan perempuan. Begitu. Oh, oke. Nah, jika dilihat dari apa ya yang penguatan perempuan dalam birokrasi, menurut Anggi dari beberapa yang telah Anggi sebutkan tadi, apakah sudah ada yang terimplementasi kah pada saat sekarang ini? Menurut Anggi udah ada. Yang ketiga, udah ada motivasi untuk perempuan untuk lebih meningkatkan prestasinya gitu. Menurut Anggi, poin yang ketiga yaitu motivator, memberikan motivasi kepada perempuan. Berarti pertanyaannya udah selesai sampai di sini. Nah, dapat kita simpulkan ya, jika kita lihat dari zaman ke zaman, kiprah perempuan dalam untuk meraih pendidikan yang tinggi itu sudah mulai meningkat, ya kan? Dilihat darinya banyaknya perempuan yang sudah ada untuk mengikuti jenjang karir, terus ada juga perempuan yang sudah bekerja di tatanan pemerintahan. Nah, terus jika kita lihat juga perjuangan perempuan untuk mencapai suatu kedudukan itu memang sangat berat ya, Gi, karena masih adanya masyarakat Indonesia yang menganut paham patriarki. Nah, di situ terhambatnya ya untuk perempuan itu untuk
meningkatkan potensi dirinya ya untuk mencapai kedudukan yang lebih tinggi lagi ya. Oke, Gi. Oke. Pertanyaan yang sudah ditanyakan sudah terjawab oleh Anggi semuanya. Dan terima kasih kepada Anggi sudah hadir dalam pertemuan video kita kali ini. Dan untuk terakhir yaitu apabila kami ada kesalahan kata, mohon dimaafkan karena kami masih juga belajar. Dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.